Dan ternyata ketika mengajar itu nggak cuma sekedar mentransfer informasi gitu, tapi kita juga bisa memanusiakan murid-murid kita dengan bagaimana mereka berinteraksi dulu dengan teman-temannya, mendapatkan informasi selain dari kita. Nah, yang dilakukan Tanoto ini salah satunya adalah menyasar pada joyful itu ya, pembelajaran yang menyenangkan, karena pembelajaran aktif seperti yang dijelaskan Bu Ayu tadi terdiri dari mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Di situ siswa tidak hanya mendengarkan guru saja, tapi dalam proses pembelajaran itu siswa terlibat secara aktif, berkolaborasi dengan teman, berdiskusi, melakukan presentasi, dan melakukan riset, eksplorasi, dan banyak hal, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kembali lagi bersama saya Januar di acara Bincang Inspiratif podcast Tribun Kaltim bersama dengan Tanoto Foundation. Kali ini Bincang Inspiratif Tribun Kaltim dan Tanoto Foundation akan mengambil sebuah tema yang menarik. Pendidikan Indonesia mau dibawa kemana? Seperti lagunya Armada ya kan, mau dibawa kemana kan. Untuk bicara soal Armada, bukan soal Armada, soal pendidikan Indonesia mau dibawa kemana, Tribun Kaltim sudah kedatangan 2 bintang tamu. Yang pertama saya kenalan dulu dengan Ibu Rahayu Novita, yang sejak awal sudah wanti-wanti ingin dipanggil Ibu Ayu katanya kan. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 3 Bontang. Bu Ayu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Bontang ke Balikpapan Bu ya. Iya. Untuk memberikan insight menarik bagi Tribuners. Yep. Dan yang kedua yang juga tak kalah menarik ya kan, masih ganteng, masih muda ya kan. Tapi jabatannya sudah mentereng, pengawas SMP Kota Bontang. Bapak Jarod Endik Setiawan. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jabatannya mentereng, ditakuti para kepala sekolah ini, pengawas SMP ya kan Pak ya. Nah, kalau sekarang mungkin tidak seseram dulu kali. Oh iya. Tapi dengan wajah Bapak yang ganteng ini saya rasa malah senang banyak apalagi kepala sekolah ibu-ibu ini Pak. Pak, oke, kita bicara dulu soal sesuai dengan tema kali ini, yaitu pendidikan Indonesia mau dibawa kemana. Sekali lagi seperti lagunya Armada. Nah, Pak, mungkin saya ke Ibu dulu. Bu, apa tantangannya menjadi pendidik di era sekarang ketika harus mendidik Gen Z ya kan, Gen Alpha yang kita sebut itu ya kan, yang milenial, apalagi baby boomer sudah lewat gitu kan. Nah, tantangannya kan beda Bu. Apa sebenarnya tantangan dunia pendidikan di zaman sekarang ini Bu, ketika generasinya sudah berbeda jauh dengan generasi kita gitu ya? Iya. Tantangannya sangat jauh sekali dengan zaman kita sekolah dulu kali ya. Kalau dulu kita pukul dikit aja kita udah takut sama guru. Anak sekarang begitu dipukul reaksinya kan berbeda. Sehingga kita juga sebagai guru bisa mencari pola-pola atau pendekatan-pendekatan yang lebih masuk ke dunia mereka yang saat ini seperti itu. Sehingga karena saya sebagai guru bahasa Indonesia pun juga, mohon maaf, terkadang bahasa anak-anak pun juga sudah banyak banget ya diksi-diksi yang kita tidak tahu gitu ya. Kamu upayan dan kan Bu ya. Benar. Dan itu yang akhirnya membuat kita tuh jadi terus belajar ya. Sehingga guru zaman sekarang kalau kita tidak mau mengikuti dunia anak-anak, kemudian kita masih dengan pola-pola lama, kita tidak memutus mata rantai yang dulu kita biasa diasuh oleh orang tua dan guru-guru kita akan, mohon maaf, kita akan bisa jadi bestie-nya mereka seperti itu. Sehingga memang kita harus mengubah pola-pola pendekatan ke anak-anak zaman sekarang, mengikuti bagaimana cara mereka. Dan banyak banget ya sekarang di media-media sosial tuh tentang bagaimana mendekati para Gen Z ini, kemudian cara mengajarnya, pola-pola pendekatannya. Kalau dulu itu kan kita guru yang maha tahu. Kalau sekarang nggak bisa, anak-anak udah ada Google-nya, udah ada AI-nya. Ya sekarang
kita yang hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran gitu. Jadi fungsi kita hanya sebagai fasilitator. Benar kan, sekali gitu. Kita hanya ngarahkan mereka, kita hanya memberikan mereka sebuah gambaran-gambaran kecil, kemudian mereka yang mengembangkan sendiri, dan ternyata jauh lebih efektif di kelas ketika kita memberikan mereka kepercayaan itu seperti itu, sehingga sudah nggak ada lagi yang namanya terpusat pada guru, tapi sekarang terpusatnya kepada murid. Artinya guru bukan lagi yang maha tahu gitu Ya, betul. Karena yang ada lagi yang di maha tahu, di atasnya ada Google, Bu. Bener banget. Maha tahu, ya. Iya, betul banget. Jadi akhirnya kita harus mengubah pola-pola itu untuk bisa menjawab sebuah tantangan-tantangan yang memang jauh sekali sih. Oke. Nah, saya ke Pak Jarod sekarang. Pak, Bapak sebagai pengawas gitu kan, untuk mengawasi sekolah-sekolah terutama di Kota Bontang ya kan. Apakah ada kesulitan dari misalnya guru-guru dalam menyesuaikan diri di proses pengajaran atau pengembangan siswa gitu, Pak? Kalau dari pengalaman Bapak Jarod sendiri. Ya, jadi menurut pengalaman saya ketika mendampingi guru-guru atau melihat langsung kegiatan pembelajaran di kelas, kesulitan yang dihadapi guru adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Oke. Ini mungkin yang seperti diceritakan Bu Rahayu tadi ya. Bu Ayu tadi. Bu Ayu ya, Pak. Bu Ayu ya. Betul. Siswa-siswi kita saat ini itu hidup di zaman yang sudah berbeda. Mereka juga memiliki kodrat alam yang berbeda, berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda, sehingga guru-guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri bagi guru-guru, karena kalau kita dulu, zaman kita dulu sekolah mungkin cukup satu pendekatan saja yang digunakan untuk mengajar 30 siswa atau 40 siswa. Kalau sekarang ya setidaknya guru harus melakukan adaptasi, melakukan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa pada saat itu Dan kebutuhan zaman ya kan. dan kebutuhan zaman. Iya. Berarti perlu pengembangan diri, pembelajaran diri bagi para guru-guru sekarang gitu untuk memahami siswa-siswanya itu. Guru tidak boleh berhenti belajar. Oke, guru. Nah, dalam proses berhenti belajar itu, sepengalaman Bapak gitu kan, Pak, saya ngomong Mas aja kayaknya kan. Boleh. Kak juga boleh, Pak. Saya kagok kalau ngomong Bapak ya. Iya, baik. Wajar. Nah, dalam penyesuaian diri terus pengembangan kepada anak-anak itu gitu kan, apakah guru-guru ini Bapak sebagai pengawas ada support misalnya dari pihak lain selain pemerintah tentunya ya kan? Baik. Jadi support dari pihak lain itu tentu saja banyak sekali ya, Bapak. Kalau kita ketahui sekarang banyak sekali lembaga swadaya masyarakat atau NGO atau organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang memberikan kesempatan bagi guru untuk peningkatan kompetensi. Ya, kita mungkin tahu ada Canva, ada Quizizz, dan juga ada Tanoto Foundation yang memberikan pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, dan menyediakan sumber daya bagi guru secara berkala. Kalau di Bontang sendiri sudah banyak yang bekerja sama dengan Tanoto Foundation gitu. Ya, kalau yang bekerja sama dengan Tanoto Foundation ada beberapa sekolah mitra ya. Saya kurang hafal pastinya. Bu Ayu ingat jumlah sekolah mitranya? Kalau SMP ya, SMP itu ada sekitar 18 18 ya. Kalau nggak salah. Iya, kurang lebih itu Pak ya, sekitar 20-an sekolah mitra itu yang mendapatkan pendampingan langsung dari para fasilitator daerah dalam hal pembelajaran aktif, dalam budaya baca, kemudian manajemen berbasis sekolah dan lain sebagainya. Oke. Bu Ayu juga sudah lama misalnya bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Iya. Bagaimana sih awal perjalanannya bisa menjadi bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan menjadi fasilitator daerah kayak saya? Betul. Bagaimana gitu awalnya gitu loh? Iya, jadi 2019 tepatnya. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Oke. Iya, Tanoto Foundation mengadakan seleksi. Gitu. Jadi karena dulunya saya dan Pak Jarod satu sekolah. Satu sekolah. Iya. Oh, oke. Berarti Pak Jarod naik tingkat duluan, naik kelas duluan. Iya, betul. Jadi Bayu dulu saya aja tes nggak mau. Iya. ya, jadi akhirnya
Kami bertiga pada saat itu, teman saya ada guru bahasa Indonesia, saya bahasa Inggris dan IPS pada saat itu yang ikut seleksi, dan kami berdua yang lolos seleksi pada saat itu. Dan dari situlah kami mulai banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan dari ketika bergabung bersama Tanoto Foundation, bahwa ternyata menjadi seorang pendidik itu nggak hanya berada di dalam kelas ya gitu, tapi kita dengan menuangkan ide-ide yang banyak, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain juga. Saya jadi punya banyak banget pengetahuan tentang mulai dari isu-isu pendidikan, mulai dari bagaimana kita memecahkan masalahnya bersama seperti itu. Dan saya banyak belajar banget pokoknya dari kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan oleh Tanoto Foundation seperti itu, sehingga ternyata itu berdampak juga dari cara saya mengajar gitu. Karena saya pure masih menjadi guru gitu ya, dan saya selalu berdekatan dengan anak-anak. Cara saya melihat individu anak di kelas itu sekarang juga udah berubah seperti itu. Karena dulu saya berpikir ya mereka itu hanya murid yang tunggu saya ngasih materi. Sekarang saya sudah mengubah pola pikir saya itu, karena dulu waktu saya ingat banget di pertama 2019 saya masuk di Tanoto Foundation itu kita belajar tentang mikir ya. Mulai dari mengalami, terus kemudian kita ada interaksi seperti itu. Dan ternyata ketika mengajar itu nggak cuma sekedar mentransfer informasi gitu, tapi kita juga bisa memanusiakan murid-murid kita dengan bagaimana mereka berinteraksi dulu dengan teman-temannya, mendapatkan informasi selain dari kita. Dan dari situlah akhirnya saya berpikir, ya karena mereka tuh ternyata manusia ya gitu. Karena sempat denial ya kalau murid yang kita hadapi saat ini tuh manusia loh. Mereka punya pikiran, mereka punya hati, punya sesuatu yang bisa dia kembangkan sendiri. Dan dari sanalah akhirnya saya mempelajari apa sih fasilitator itu gitu ya. Ternyata iya benar, guru itu memang sebenarnya kita ini hanyalah seorang fasilitator, bukan murni pure tempatnya ilmu anak-anak itu mencari ke kita gitu, tapi kitalah yang akan mengarahkan mereka seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin bukan hanya objek tapi juga subjek gitu, gitu ya. Betul. Bahkan predikat dan keterangan. Bahasa Indonesianya Bapak dapat 9 dulu. Nggak belajar sama istrinya soalnya. Iya betul, lupa. Iya privat soalnya ya. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi makanya banyak banget hal-hal yang baru dan membuka mata saya menjadi lebih kepada anak-anak gitu. Jadi lebih concern saya ke murid, ke kelas itu tuh jadi lebih banyak ide-ide aja gitu. Kalau ngajar teks berita seperti ini kayak seru ya gitu. Dari Tanoto Foundation ini gitu saya banyak banget karena gini, kita belajar praktik baik ya. Jadi ada praktik baik dari guru-guru dari mulai dari Medan, dari Jambi, itu kita banyak berbagi pada saat itu. Jadi dari situ saya dapat bisa ya ternyata kalau belajar itu nggak harus pakai digital. Bisa ya ternyata belajar itu walaupun ada digital bisa kita kombinasi dengan yang tradisional dengan menulis, karena bahasa Indonesia nggak bisa lepas dari menulis ya Pak ya, karena kan saat ini kalaupun anak disuruh ngetik mah gampang gitu, tapi menulis ternyata banyak banget tuh anak-anak di luar sana yang nggak tahu huruf kapital saja gitu tuh masih salah seperti itu. Nah kalimat itu yang sambung dan tidak menyambung gitu ya. Betul sekali, baku dan tidak baku itu mereka campur aduk. Nah ternyata dari perjalanan itulah yang membuat saya akhirnya menyederhanakan cara saya mengajar gitu, tidak terlalu lagi ambisi mereka harus dapat nilai bagus gitu. Tapi ya itu tadi kata Pak Jarot, ternyata setiap anak itu punya keunikannya masing-masing gitu. Dan jadi itu didapat dari pelatihan-pelatihan bersama Tanoto selama ini. Betul sekali. Makanya kenapa dari sana tuh saya membuat banyak sekali cerita praktik baik juga yang sudah ditayangkan juga di newsletternya Tanoto, di Pintar Tanoto itu juga ya salah satunya juga pemanfaatan digital. Kemudian waktu itu zaman pandemi ya, pas kena banget zaman pandemi, kita dulu belum tahu Zoom ya Pak Jarot. Tapi dari sana kita belajar banyak gitu, ternyata ya kita bisa loh berinteraksi sama anak-anak itu lewat Google Meet. Jadi belajar itu nggak sekedar cuman Bu tolong ini PR-nya anak tolong dikerjakan halaman sekian, tapi dengan Google Meet saya bisa lihat wajah anak-anak saya di handphone atau di laptop gitu ya. Anak-anak ngumpul di rumahnya masing-masing belajar dan berinteraksi pada saat teknologi itu juga, dan belajar teknologi juga. Tapi sebagai fasilitator apakah Bu Ayu juga menyebarluaskan kepada tenaga-tenaga pendidik yang lain gitu Bu ya? Ya
Ya, betul sekali. Jadi kami karena kami berada dari 5 mata pelajaran yang berbeda gitu ya. Jadi ada 10 sebenarnya kami waktu itu di 2019. Jadi kita membuat kegiatan pada saat itu, ada memfasilitasi beberapa guru di Kota Bontang dan kami menyebarluaskan lah tentang bagaimana praktik baik menggunakan metode mikir ini, kemudian cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang imajinatif, terbuka. Kemudian dari sanalah akhirnya banyak sekali sekolah-sekolah yang terdampak gitu ya, sehingga memahami tentang teknik mikir ini, metode mikir ini seperti itu. Nah, Mas Jarod juga bergabung sejak 2019 ya. Nah, kegiatan apa yang sudah dilakukan Mas Jarod sebagai tenaga pendidik di Bontang bersama Tanto Foundation selama ini, Mas Jarod, sejak 2019 itu bergabung? Ya, seperti yang sudah sempat disinggung Bu Ayu tadi ya. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah memfasilitasi guru-guru di sekolah mitra dari 5 mata pelajaran ya dalam menerapkan pembelajaran aktif dan budaya baca begitu. Karena kami basicnya adalah fasilitator pembelajaran begitu Pak ya, fasilitator pembelajaran, sehingga kami fokus pada proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kami juga mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh Tanoto Foundation pada saat itu ya, yang bertajuk Tanoto Facilitator Gathering, sehingga kami melakukan pengembangan diri juga dan berbagi dengan guru-guru dalam jejaring Tanoto Foundation dari 5 provinsi begitu. Dan yang terakhir kemarin dari tim kami mempunyai tim Pak, komunitas praktisi fasilitator pembelajaran namanya KPF. Itu gabung dengan Tanoto juga? Ya, itu berafiliasi dengan Tanoto Foundation. Dan kami melakukan project Fasda Perubahan. Nah, dari situlah kami didukung oleh Tanoto Foundation, segala sumber dayanya disiapkan dan endingnya adalah melakukan peningkatan kompetensi guru dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis. Ini dalam bentuk pelatihan yang rutin digelar apa seperti apa? Rutin mungkin kita bisa sebut rutin tahunan begitu Pak ya. Berapa kalau dikira-kira berapa tenaga pendidik yang sudah berafiliasi dengan Tanoto Foundation di Bontang sendiri gitu, Mas Jarod? Kalau dari pelatihan kemarin itu dari targetnya 100 itu bisa lebih dari 400 Pak, karena guru-guru yang diundang pada saat pelatihan itu melakukan diseminasi di komunitas belajar masing-masing di sekolah dan di komunitas belajar antar sekolah seperti MGMP dan KKG begitu. Jadi emang rutin ada pertemuan juga mereka ya? Ya. Nah, apakah, satu pertanyaan saya lagi, apakah kemudian apa yang didapatkan dari Tanoto Foundation ini relevan nggak dengan tantangan pendidikan yang dihadapi saat ini gitu oleh tenaga pendidik gitu, Mas Jarod? Ya tentu saja sangat relevan Pak, karena kita lagi akhir-akhir ini lagi in ya, pembelajaran mendalam begitu ya, yang intinya adalah bermakna, menyenangkan, dan apa banyak satunya? Meaningful, joyful, and ya itu. Kalau bahasa Inggrisnya deep study bukan? Pelajaran deep learning. Deep learning. Ya oke. Bermakna, berkesadaran dan menyenangkan ya. Mindful, meaningful, and joyful. Nah, yang dilakukan Tanoto ini salah satunya adalah menyasar pada joyful itu ya, pembelajaran yang menyenangkan, karena pembelajaran aktif seperti yang dijelaskan Bu Ayu tadi terdiri dari mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Di situ siswa tidak hanya mendengarkan guru saja, tapi dalam proses pembelajaran itu siswa terlibat secara aktif, berkolaborasi dengan teman, berdiskusi, melakukan presentasi, dan melakukan riset, eksplorasi, dan banyak hal, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Kalau zaman saya dulu ada, saya ingat kalau saya sekolah dulu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Apakah sama seperti itu gitu ya kan? Iya. Kalau zaman saya catat buku sampai habis kayaknya. Iya. Pada dasarnya pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang dilakukan saat ini itu dulu sudah pernah dilakukan juga Pak. Cuma mungkin penekanannya di bagian mana itu yang lebih dititik beratkan. Sehingga seperti
seperti kata orang bijak, sejarah itu berulang begitu ya. Jadi apa yang terjadi di tahun lalu akan dilakukan terjadi juga di tahun ini. Tahun kemudian itu. Okay. Walaupun mungkin ada modifikasi atau ya sedikit penyesuaian begitu ya. Oke. Nah, Bu Ayu, tadi Mas Jarod sudah bicara katanya sejarah itu akan berulang gitu ya kan. Ya kan? Nah, kalau di zaman saya dulu kasus saya sekolah, kasus bullying misalnya, kita bicara kasus bullying di zaman saya sudah ada gitu ya kan, Bu Ayu ya kan. Nah, di zaman sekarang ini kemudian terjadi lagi tapi terekspos besar-besaran gitu, bahkan menjadi viral di media sosial gitu ya kan. Nah, pertanyaan saya kan, sudah berjalan puluhan tahun gitu ya kan, pendidik Indonesia sudah berganti-ganti menteri, sudah berganti-ganti presiden, mengapa kasus bullying itu terus terjadi gitu, Pak ya kan? Kalau dari kacamata Ibu sendiri? Iya, yang buat viral itu kan media ya. Kalau dulu kan mungkin media terbatas gitu ya, dan sehingga yang menangani pun ya hanya intaran sekolah mungkin dengan orang tua. Walaupun itu sebenarnya bisa jadi ada praktik baik dulunya gitu ya, yang sesuai dengan zamannya pada saat itu dalam menyelesaikan masalah bullying. Nah kalau sekarang ini kan karena medianya juga udah berkembang banyak, kemudian anak-anak juga secara literasi mungkin bisa jadi mereka hanya melihat sebatas ternyata kalau menyebut nama bapak misalnya betul. Kalau dulu bagi kita hal yang biasa dulu ya. Betul gitu. Ternyata ada ketersinggungan gitu ya. Bahkan kalau ke rumahnya saya pengalaman saya sempat salah nyebut manggil nama bapaknya gitu saya di rumahnya gitu kan. Iya, seperti itu, dan kita merasa fine-fine aja gitu ya. Tapi kalau anak sekarang ada apa ya? Mungkin entah banyak sekali hal-hal yang dia lihat gitu sehingga hal itu suka terjadi dan menjadi viral gitu ya. Dan akhirnya itulah tantangan kita sebagai guru untuk memberikan wawasan kepada murid-murid kita, minimal tentang bagaimana mereka menangani dirinya ketika dalam kondisi dibully. Apakah dia senang, karena kan katanya bullying itu kan apabila salah satunya tidak senang gitu ya, tidak suka dan tidak nyaman gitu, itu maka masuk dalam kategori bullying gitu. Tapi kalau sama-sama sama-sama senang aja nggak masalah gitu. Bukan kan. Bullying, dan itu bercanda gitu ya kan. Tapi ternyata bercanda itu pun juga banyak sekali sekarang batas-batasannya yang seperti itu, dan semakin banyak media yang dijadikan contoh oleh murid-murid kita, itulah peran kita sebagai guru untuk memberikan mereka sebuah informasi, gambaran, kemudian memberikan mereka banyak sekali sosialisasi, bacaan-bacaan, buku-buku, dan tentang informasi yang seharusnya mana yang baik dilakukan, mana yang tidak, karena adab bahkan akhlak itu ya ke murid-murid itu sangat kurang, yang mana intervensi dari orang tuanya itu juga menganggap itu hal biasa. Nah, bagaimana caranya biar kita sebagai guru bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk menyamakan persepsi bahwa ini baik, yang ini tuh sebenarnya nggak baik, Bu, gitu. Jadi jangan dibawa ke sekolah atau jangan dilakukan seperti itu. Nah, itu yang masih belum saya sebagai guru itu kita belum bisa bersinergi dengan orang tua gitu, karena memang kebanyakan zaman saat ini, bahkan saya juga udah jadi orang tua saat ini gitu ya, melihat perilaku anak-anak kita itu terkadang di luar nurul di luar nalar orang tua gitu. Kok bisa anak itu melakukan hal-hal yang seperti itu? Ternyata ya memang di dunia game, ya kan, kadang anak-anak itu aja bisa ngobrol dengan temannya yang entah di mana dia main game dan kata-kata yang kasar keluar seperti itu ya. Dan terus kemudian dia lakukan itu juga ke orang tua, ke guru, ke teman seperti itu. Dan ternyata banyak anak yang nggak tahu batasan-batasannya. Maka dari sinilah peran kami sebagai guru menguatkan lagi bagaimana literasi digital anak-anak, pemanfaatan yang positif seperti itu ya. Kemudian bagaimana mereka mengetahui dampak-dampak negatifnya yang seperti itu, dan itu yang menjadi sebenarnya nggak cuma peran guru, pastinya juga peran orang tua dan masyarakat sekitar karena orang tua guru itu cuma 40% aja 40% gitu kan dalam mendidik anak, mendidik kita 60%-nya itu orang tua dan masyarakat seperti itu, sehingga literasi numerasi itu penting banget untuk kita kembangkan, untuk kita istilahnya kuatkan, karena peran kita di sini harus bersinergi agar kita bisa menciptakan generasi-generasi yang nantinya tuh bisa memutus mata rantai, nggak ada lagi deh yang namanya bullying seperti itu gitu ya, sehingga lebih nyaman dan lebih aman seperti itu. Karena menciptakan sekolah yang aman itu juga nggak gampang, nggak mudah gitu kan. Saya ke Mas Jarod sekarang. Apakah kasus bullying ini bisa berhenti atau
dibiarkan begitu saja gitu, Bu, Mas Jarod ya? Baik, kalau apakah apakah bullying ini bisa berhenti? Kalau berhenti hilang 100% mungkin butuh waktu, Pak ya. Butuh waktu yang lama. Tapi kalau dikurangi bisa, ya. Jadi seperti yang disinggung Bu Ayu tadi, bahwa perlu adanya kerjasama dari orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat dalam mendidik dan membina, membimbing putra-putri kita ini. Karena anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Oke. Jadi itu merupakan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan mengajarkan atau mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih positif. Kemudian dikuatkan oleh guru di sekolah. Guru juga harus memberikan perhatian kepada anak-anak. Dalam hal ini yang bisa guru lakukan adalah memberikan pembelajaran sosial emosional, di mana siswa-siswi merasa aman dan nyaman di sekolah, gitu, merasa bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan, dan di tempat yang menyenangkan semua orang harus saling menghormati satu sama lain, ya. Itu bisa dilakukan dengan salah satunya membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah, begitu, sehingga siswa tergerak dari dalam hatinya, dari inisiatif di dalam diri untuk berperilaku baik, bukan karena ancaman, bukan karena peraturan, tetapi karena kesadaran. Jadi, tapi tadi kata Mas Jarod kan fungsi guru hanya 40% mendidik anak, ya kan? 60% kata Bu Ayu. Kata Bu Ayu. Kata Bu Ayu 40 fungsi guru hanya 40% ya kan. 60% kepada orang tua. Bagaimana kemudian agar komunikasi yang terjalin antara guru sama orang tua sehingga dalam pendidikan anak itu terjadi sinergi yang berjalan baik gitu kan. Oke. Nah, bagaimana agar komunikasinya berjalan baik? Kita bisa menguatkan peran guru bimbingan konseling, Pak ya. Jadi salah satu guru yang berperan cukup penting dalam keamanan dan kenyamanan sekolah adalah bimbingan konseling, sehingga guru bimbingan konseling berkomunikasi dengan wali kelas, berkomunikasi dengan manajemen sekolah, melakukan langkah-langkah yang dirasa perlu untuk berkomunikasi dengan orang-orang tua yang mungkin kurang perhatian dengan anak-anaknya. Jadi mereka bisa melakukan home visit, misalkan jika anak tersebut memang dianggap agak parah begitu, bermasalah begitu ya. Dalam kategori bermasalah, mereka bisa melakukan kunjungan ke rumah-rumah, kemudian mengundang orang tua ke sekolah untuk melihat keseharian anak. Jadi komunikasi melalui WhatsApp atau pesan singkat juga bisa dilakukan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru dengan orang tua. Apalagi kemajuan teknologi sekarang ya, tidak. Ya. Tapi kayak kembali ke Bu Ayu gitu sebagai seorang pendidik juga seorang ibu ya kan Bu. Nah, banyak kemudian orang-orang tua yang ketika anaknya pulang sekolah sudah tidak peduli, maksudnya mereka hanya percaya bahwa pendidikan tugas guru gitu kan. Apalagi ketika orang tua yang bekerja, anak-anaknya dibiarkan seharian bermain gadget atau apa ya kan. Nah, bagaimana kemudian pola komunikasi itu terjadi, misalnya guru memberikan pemahaman kepada orang tua itu seperti apa gitu Bu? Apakah bisa gitu berjalan itu Bu? Iya. Jadi pengalaman di sekolah saya gitu ya, kita di awal tahun pembelajaran atau di tengah semester gitu, misalnya mau masuk ke semester berikutnya, itu biasanya kepala sekolah itu mengadakan sosialisasi orang tua gitu ya. Jadi entah program-program sekolah, kemudian ada kegiatan parenting, karena sekarang itu kan sejak 2023 atau 2024 gitu, kita sudah diminta di sekolah itu untuk membentuk sebuah tim gitu, namanya tim TPPK ya. Jadi tim penanggulangan kekerasan gitu ya untuk di sekolah. Yang mana tim ini memang fungsinya itu adalah untuk penanganan kasus-kasus kekerasan, mau itu verbal, mau itu fisik seperti itu ya. Sehingga dari sana itu kita minta kepedulian yang lebih besar dari orang tua khususnya gitu ya,
terhadap perilaku anak-anaknya gitu ya, sehingga bahkan ketika kita anak-anak baru mendaftar di sekolah saja itu kan terkadang kita ada membuat surat perjanjian ya, yang mana ditandatangan di atas materai oleh orang tua dan anak tentang apa yang harus tidak dan tidak boleh gitu ya, ada yang boleh dan tidak boleh yang harus dilakukan di sekolah itu gitu, berupa peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan bersama, dan itulah yang nanti menjadi apa ya, sebuah peringatan ketika ketika misalnya si anak melakukan sebuah kesalahan, maka orang tua sudah paham, oh ya konsekuensinya adalah ini, seperti itu, sehingga dari sanalah komunikasi antara, kalau biasanya kalau di sekolah di SMP itu kan ada namanya paguyuban ya, jadi wali kelas itu memang interaksi ke orang tua itu harus lebih intens gitu, untuk ya itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sekolah itu jadi lebih aman dan nyaman juga gitu ya, karena ya itu tadi ada kasus sedikit aja misalnya hal yang menurut guru atau menurut murid itu, Bu tadi saya didorong misal, itu kan hal-hal kecil ya, tapi itu bisa ditangani dengan lebih ringan gitu ketika yaitu tadi komunikasi antara guru dan orang tua itu ada gitu. Seperti itu. Mas Jawad percaya enggak kasus misalnya pelaku bullying di sekolah itu sebenarnya berawal dari buntunya komunikasi antara siswa dengan orang tua gitu, antara siswa dengan guru, apa seperti itu memang? Iya, betul sekali Pak. Jadi kenapa siswa melakukan bully? Karena mereka berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak ada. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan perhatian mungkin, kebutuhan kesenangan. Jadi hal-hal 5 kebutuhan dasar manusia itulah yang mungkin salah satunya mereka belum miliki begitu ya. Sehingga mereka mencari pelampiasan atau pelarian. Jadi benar sekali seperti yang Bapak katakan bahwa komunikasi yang kurang baik antara anak dengan orang tua dan anak dengan guru itu menjadi salah satu penyebabnya bullying atau perundungan. Bagaimana kemudian, apakah ada faktor pendukung lain, misalnya informasi yang mudah didapat, apalagi kita sudah masuk ke zaman digital gitu ya kan, akses informasi yang mudah didapat, kemudian anak kata bisa belajar sendiri gitu, misalnya lewat game atau lewat tayang-tayang itu, apakah itu berpengaruh juga terhadap bullying itu misalnya? Tentu sangat berpengaruh Pak ya, karena mereka terpapar dengan konten itu hampir setiap hari gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai guru adalah menanamkan pentingnya siswa memilah dan menyaring informasi yang masuk melalui literasi digital itu. Jadi tidak semuanya yang ada dalam web atau di dunia maya itu adalah sesuatu yang positif. Dengan memberikan pemahaman atau meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi digital mereka, maka siswa atau anak-anak kita akan mengetahui mana sih hal-hal yang bagus, mana sih yang kurang bagus, mana sih yang hoax, mana sih yang beneran, yang fakta. Karena membedakan hoax dengan fakta saja masih banyak yang kesulitan Pak. Jangankan anak-anak, orang tua pun banyak yang termakan hoax ya. Ibu-ibu di Facebook itu biasanya. Maaf Pak ya. Kalau Bapak aman Pak ya. Nggak bisa ngajari biasanya. Iya. Dan itu memang hal yang baru dan harus kita gaungkan, kita kuatkan, semakin kuatkan setiap hari. Jadi begini, sorry Pak ya, tingkat literasi dan numerasi digital anak meningkat di zaman arus teknologi dan informasi yang terus berkembang pesat gitu ya kan. Nah, bagaimana kemudian dengan seharusnya guru juga ikut bertransformasi dengan kondisi seperti ini Bu Ayu ya kan? Iya, betul. Karena memang bahasa-bahasa anak zaman sekarang itu kalau udah kita, karena saya baru aja kemarin menangani ada satu kasus anak tentang ini jual beli games. Jual beli game, Ya, itu, dan saya jujur nggak tahu bahasa mereka itu banyak banget yang unik-unik gitu ya, dan ternyata bisa bertransaksi gitu ya. Saya bisa beli senjatanya dia Bu dari ini. Nah seperti itu. Itu kan hal-hal yang kayaknya kita yang di zaman saya aja gitu tuh nggak ada bisa bertransaksi tuh lewat games loh gitu, dan dia bisa beli lewat OVO dan sebagainya. Kita gitu belinya kan. kelereng dulu Bu ya kan, bukan? Iya benar, di kartu gitu kan wayang. Iya, dan mereka kan nggak sama ya zamannya. Kalau mereka tuh udah mainannya yang sampai se-Indonesia itu ada punya grup dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi bahan refleksi saya sendiri gitu sebagai guru, bahwa
ternyata banyak anak-anak kita itu ketika di dunia maya mereka tidak menyadari bahwa data yang mereka punya itu tuh rahasia. Oke. Nah, dari sini saya melihat murid saya itu berfoto, Pak, itu dengan kartu pelajarnya. Oke. Untuk memastikan itu tidak penipuan. Padahal yang dia bayar itu cuma 20.000, 10.000 gitu loh, Pak. Iya. Nah, itu yang menjadi pemikiran kami kemarin ketika kami membahas tentang kasus itu, bahwa wah iya ya benar ya, ternyata anak-anak murid kita itu jauh banget pengetahuannya tentang mereka harus bisa melindungi diri mereka, melindungi data dirinya gitu ya, melindungi wajah. Bahkan makanya sekarang kan foto anak di media sosial pun juga ada ada aturan-aturan tersendiri gitu ya, kita bisa memposting wajah anak gitu atau wajah murid gitu ya, yang seperti itu. Nah, ini dari kita aja sebagai orang tua aja, pemahaman hal-hal sekecil itu aja kita banyak yang masih belum paham gitu, sehingga memang kalau menurut saya kayaknya gurunya dulu deh dikuatin ininya tentang pemahamannya tentang literasi numerasi, kemudian bagaimana pemanfaatan digitalisasi di dunia media sosial dan sebagainya. Setelah itu baru kita memberikan masukan atau memberikan informasi-informasi kepada murid-murid kita gitu. Karena boro-boro kita mau ngajarin mereka literasi numerasi kalau gurunya aja, tidak paham, masyarakatnya aja literasinya juga masih kurang, masih ya begitulah, cara membaca informasi setiap orang tuh berbeda kan. Karena punya asumsi berbeda-beda juga nih. Padahal ini satu informasi nih ada di depan kita. Asumsi Bapak, asumsi Pak Jarod, asumsi saya akan berbeda dengan ketika membaca satu informasi saja. Nah, seperti itu saja kan sebenarnya sudah menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Ada apa dengan literasi numerasi kita di Indonesia? Seperti itu kan. Artinya perlu penyatuan satu visi misi gitu ya kan. Critical thinkingnya nggak dapat gitu. Maksud saya begini, karena critical thinking itu jarang sekali dimasukkan dalam kegiatan belajar mengajar gitu, dalam kegiatan di sekolah, di kelas begitu, karena murid itu terbiasa disuapin. Oke, hari ini materinya tentang ini ya nak, teks iklan gitu ya. Iklan itu ini. Nggak ada tuh murid yang nanya, Bu kenapa sih kalau kita punya produk harus diiklanin? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Saya belum pernah dapetin pertanyaan seperti itu di kelas saya. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan yang penting hari ini materi saya sudah tersampaikan. Selesai, saya dapat gaji. Tapi kita lupa bahwa kita perlu menggali gitu ya, memberikan pertanyaan umpan-umpan bahwa biar mereka tuh berpikir, kenapa sih Bu iklan itu harus ada di video, harus ada di Instagram, harus ada di Facebook? Biar apa? Yang kayak gitu tuh kan tidak sampai ke pikiran anak-anak kita. Intinya dia tahu teks iklan itu ada gambarnya, ada tulisannya, ada harganya, selesai. Nah itu makanya sampai saat ini kenapa saya menjadi PR besar buat saya sebagai guru bahasa Indonesia terutama, gimana caranya membangun gitu ya, kayak anak-anak itu tertidur di kelas, tertidur dalam artian bukan tidur gitu ya, tapi ya udah hari ini belajar apa Bu? Teks iklan. Oke, materinya udah selesai. Padahal bukan di situ maksud saya, belajar itu nggak sampai di situ nak. Jadi menggugah anak tuh berpikir kritis. Betul, itu yang saya belum bisa, karena si anak ini sudah kayak semacam bahasa anak sekarang itu ya, kalau udah malas mikir gimana sih gitu, jadi dia nggak sampai ke diskusi yang seberat yang tadi saya harapkan gitu ya. Padahal saya sudah bilang, ayo kira-kira gitu. Kadang kita memulai pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Kira-kira kenapa nih ada iklan yang gambarnya cuma seperti ini tapi orang banyak banget beli barang ini, misalnya iklan rokok gitu ya, kan nggak ada gambarnya tapi hanya kata-kata, tapi orang banyak mengonsumsi. Itu anak-anak diem, kenapa ya Bu? Gitu. Dari situ aja kita sudah harus, ini gimana ya caranya, itu sih. Nah, Mas Jarod, kita punya kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka saat ini. Apakah itu belum bisa menjawab keresahan yang disampaikan oleh Bu Ayu gitu dari kan? Apakah tidak bisa menjawab? Nah, masalahnya kan kurikulum Merdeka baru berjalan kurang lebih 5 tahun ya. Nah, 5 tahun ya Pak ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia, maksudnya bagaimana merangsang anak berpikir kritis gitu ya kan? Secara aktif, bukan hanya sebagai siswa yang pasif hanya menerima dari guru gitu kan? Sebenarnya secara umum sudah bisa Bapak ya. Sebenarnya sudah bisa, karena guru diberikan kebebasan menggunakan pendekatan apa saja, menggunakan metode apa saja untuk proses pembelajaran di kelas. Selama pendekatan dan metode tersebut
masih merujuk kepada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan pemerintah begitu ya. Jadi dengan kegiatan apalagi dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu merupakan salah satu cara kurikulum merdeka atau yang sekarang disebut kurikulum nasional itu untuk meningkatkan atau membiasakan daya berpikir, kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan berkreasi siswa, dan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi siswa. Jadi kalau pertanyaannya tadi sepertinya sudah, tapi memang masih butuh proses begitu, karena pelaksanaannya di beberapa tempat itu masih belum sesuai yang diharapkan, masih belum maksimal. Gitu. Tapi kalau kata Mas Jarod secara pribadi, apakah kurikulum kita ini sudah sesuai dengan kebutuhan zaman? Iya, kurikulum kita ini sesuai dengan kebutuhan zaman, Bapak. Karena salah satu ruhnya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti yang saya sempat bahas tadi, bahwa diferensiasi adalah suatu perbedaan. Dalam bahasa Indonesia adalah perbedaan, di mana guru harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswanya. Jadi aktivitas pembelajarannya juga harus beragam, bervariasi, tidak hanya monoton begitu saja. Tapi kemudian banyak terutama guru-guru tingkat atas, kalau saya dengar pengalaman Bu Ayu atau Mas Jarod, siswa itu sudah bisa menghitung, sudah bisa membaca, tapi belum mengetahui konteksnya sebenarnya. Nah, apa kesalahannya di mana gitu sebenarnya kan? Gimana? Kayak Bu Ayu dulu ya. Betul, itu betul banget. Saya setuju kalau itu, karena memang pernah saya baca satu buku pada saat mata kuliah membaca. Jadi ternyata ketika kita memberikan treatment ke anak-anak cara mengajar membaca mereka di usia dini, itu tuh tidak boleh dengan paksaan. Jadi harus dengan menyenangkan. Itu akan menimbulkan reaksi itu nanti di 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi neuroscience itu ahli neuroscience itu mengatakan seperti ini, anak itu akan mengalami yang namanya trauma. Nggak boleh pakai rotan lagi ketika belajar membaca. Iya betul. Trauma. Nah, trauma inilah kalau menurut saya ya, dari hasil analisis saya aja nih ya secara pribadi gitu. Ternyata yang membuat anak-anak kita menjadi malas membaca, tidak bisa memahami isi bacaan, itu adalah hasil dari masa kecilnya dia ketika dia belajar membaca. Percaya tidak percaya, tapi itu sudah ada risetnya. Dan itu saya membahas itu banyak banget dengan teman-teman saya waktu itu di PAUD. Iya, makanya kenapa di kurikulum Merdeka itu ada namanya transisi yang menyenangkan ya dari PAUD ke SD. Salah satunya adalah agar tidak terjadi trauma-trauma seperti itu yang timbul nanti yaitu tadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nih guru PAUD udah baik banget nih, udah lemah lembut banget ngajarin baca. Kenapa gitu masuk di SD langsung ngasih teks panjang? Ya pastinya anak-anak langsung yang shock dong. Tadi aku diajarinnya gambar bola itu ada B-nya, ada O-nya, kenapa tiba-tiba di SD kelas 1 udah ada bacaan panjang, ada puisi, ada wacana dan sebagainya. Itu jadi seperti semacam anak ini baru belajar jalan 1-2, dia udah disuruh lari, ya kan? Sehingga tidak ada semacam fase-fase yang harus dia lewati sesuai dengan perkembangan umurnya. Sehingga itulah yang diperbaiki saat ini di kurikulum Merdeka. Jangan sampai anak-anak kita kelak di 10 tahun mendatang, 7 tahun mendatang paling dekat lah ya, ketika dia masuk di SMP, malas baca, nggak paham dengan isi tulisan. Itu maksudnya apa? Contoh ya, ini ada toilet perempuan, udah jelas dong itu perempuan. Yang masuk laki-laki itu aja, dari situ aja kita udah maaf ya, dari situ aja orang sudah wah nih berarti ada sesuatu nih gitu ya kan. Dilarang membuang sampah di sini gitu, udah jelas tapi ada sampah di situ. Tapi gini Bu Ayu, fenomena masyarakat kita zaman sekarang seperti itu. Tapi gini Bu Ayu, kalau mungkin di tenaga pendidik bisa kita menerapkan dengan lemah lembut gitu kan metode belajar. Tapi bagaimana kemudian ketika sampai kepada orang tua? Kita ingat untuk kasus Tante Lala yang viral ketika
mengajari anaknya baca Pancasila gitu ya Iya, kan. Dan itu betul. sebenarnya gambaran orang tua di Zaman, Indonesia ketika iya. mengajari anaknya. Betul. Ya, bagaimana kemudian ketika pesan itu juga sampai ke orang tua, Mas Jarod seperti apa gitu misalnya ya kan? Iya. Ya, nah salah satu yang bisa dilakukan adalah yang mungkin tadi sempat disebutkan oleh Bu Ayu ya, melalui kegiatan parenting, Pak. Jadi sekolah itu wajib menyelenggarakan kegiatan parenting, memberikan ilmu-ilmu tentang bagaimana pengasuhan anak yang benar begitu kepada orang tua. Karena orang tua berperan sangat besar Oke. terhadap perkembangan anak. Sangat ya. nah, Daripada- sangat besar. daripada guru Ya, sebenarnya. daripada Iya. guru. Oke. Nah, gitu dari kegiatan parenting itulah diharapkan orang tua yang sebelumnya tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah menjadi tersadar Oke. begitu. Kemudian apa yang kemudian perlu diperbaiki dari kurikulum ini berarti sebenarnya? Apa yang perlu diperbaiki tentu saja dalam pelaksanaan kurikulum yang baru berjalan 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ini tentu banyak kekurangannya, Pak ya. Nah, yang perlu diperbaiki adalah dengan melakukan refleksi bahwa perbaikan-perbaikan tersebut tentu akan berbeda dari satu tempat dan tempat lain. Oke. Jadi perbaikan di tempat A belum tentu cocok di tempat B karena tergantung hasil refleksinya tadi. Oke. Di bagian mananya yang kurang, di bagian mananya masih bisa dimaksimalkan. Jadi dengan membudayakan refleksi, diskusi itu bisa kita ketahui, Pak, bagian mananya yang bisa diperbaiki. Oke. Berarti apakah perlu memang metode pembelajaran ini dilaksanakan secara kreatif ya kan biar lebih relevan dengan kondisi zaman? Iya, tentu saja, Pak. Harus kreatif dan inovatif karena jika tidak dilakukan dengan seperti itu maka siswa akan tidak tertarik dalam belajar, tidak merasakan kenikmatan dalam belajar, tidak merasakan pembelajaran itu menyenangkan. Jadi itulah pentingnya bahwa guru-guru pendidik kita mempunyai atau melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan. Oke, siap. Nah, Pak, saya punya pertanyaan penting ini kan Mas Jarod kan sebagai tenaga pengawas sekolah di Bontang ya kan. Kalau dari kacamata Mas Jarod, apa sih yang masih kurang dari pendidikan di Kota Bontang ini, terutama dari sisi pendidiknya sendiri gitu? Kalau dari sisi pendidik, guru-guru di Kota Bontang itu sudah hebat-hebat, Pak ya. Oke. Jadi mereka punya kesadaran dalam mengembangkan kompetensi, meningkatkan pengetahuan. Namun satu hal kecil yang saya rasa masih kurang itu adalah kesadaran untuk berkumpul dalam komunitas belajar. Oke. Untuk menghadiri kegiatan komunitas belajar. MGMP apa sebetulnya? MGMP KKG begitu, Pak ya. Jadi dengan berbagai alasan, dengan kesibukan, jam mengajar, tidak diizinkan oleh kepala sekolah dan lain sebagainya. Mungkin saran saya kalau ada embel-embelnya MGMP kumpul dapat minyak goreng 1 liter gitu. Iya. Surprise gitu ya. Nah, syukurnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Hari Belajar Guru, di mana guru wajib meluangkan waktu minimal 1 kali seminggu untuk berkumpul dengan komunitas belajarnya. Jadi harapannya dengan adanya surat edaran itu, maka berbagai pihak dari Dinas Pendidikan, dari sekolah maupun guru menyadari bahwa kegiatan di komunitas belajar itu sangat penting untuk berbagi dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Oke. Artinya bersilaturahmi itu kan rezeki makin lancar. Betul, gitu, ya. dan memperpanjang umur katanya, Mas. Bayu, saya terakhir ke Bayu. Iya. Untuk meningkatkan pendidikan di Kota Bontang, Kalimantan lah, apa hanya cukup dari pihak pemerintah saja atau peran banyak pihak gitu, Bayu? Kasihan pemerintahnya ya kalau sendirian ya Sudah berjuang. banyak persoalan. Iya benar, udah banyak sekali persoalan dan masyarakat selalu beradu selalu ini ya jadi tempat mengadu ya, karena pemerintah itu kan memang istilahnya ibu kita gitu ya, sehingga perlu sekali yang namanya kolaborasi kalau menurut saya gitu ya, terutama kayak seperti di Kota Bontang karena kita sudah berkolaborasi juga udah lama dari 2019 dengan Tanoto Foundation itu banyak sekali hal-hal positif yang dampaknya jadi lebih baik gitu, terlihat lebih positif karena
guru-guru mitra, sekolah-sekolah mitra itu mendapatkan banyak sekali manfaat dari kegiatan-kegiatan program, khususnya di program Tanoto Pintar itu. Seperti itu. Jadi makanya kenapa wali kota Bontang pada saat itu memang menganggap ini penting gitu, karena untuk memajukan salah satu keinginan, salah satu visinya kota Bontang gitu pada saat itu menjadi smart city ya kalau nggak salah ya. Nah jadi akhirnya bersinergi dengan hal-hal yang seperti itu tuh kan menjadi peluang besar juga buat kami yang tadinya cuma tahu kota Bontang saja. Maaf ya, minimal kita baru tahu juga ya seperti yang tadi saya ceritakan lah, mindset saya yang tadinya A itu kemudian menjadi B, C, D karena saya punya banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman dari Tanoto Foundation, dari fasilitator-fasilitator yang lain gitu ya, dari kota-kota yang lain kita berbagi ke praktik baik. Dari sana menjadi menjadi peluang besar kita untuk memajukan kota Bontang dengan bersinergi dengan pihak-pihak yang lain seperti itu. Intinya ketika jika ingin memajukan pendidikan, salah satunya adalah dengan cara berkumpul dan berkolaborasi. Intinya gitu ya. Intinya. Oke, terakhir Bu Ayu, closing statement dan harapan untuk pendidikan di Indonesia dan Kalimantan Timur lah maksudnya ya kan, harapannya Bu, closing statement. Iya. Saya sangat resah sebenarnya bahwa kita tuh sekarang sudah kekurangan figur, yang bisa dijadikan teladan buat murid-murid kita, terutama di sekolah gitu ya. Sehingga jadilah guru yang bisa menjadi teladan buat murid-muridnya. Mulai dari perilaku, mulai dari perkataan, karena ternyata apa yang saat ini kita tampilkan di depan kelas itu dicontoh sama mereka. Dan itu banyak sekali di luar sana teman-teman guru yang melupakan hal seperti itu, terutama teman-teman guru yang di sosial media mungkin ya, karena menganggap ini kan memang waktunya sosial media, zamannya media sosial yang beragam, TikTok dan sebagainya. Tapi tetap kembalikan marwah kita sebagai guru, bahwa guru itu adalah teladan gitu ya. Guru itu adalah teladan dan seperti katanya Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu. Memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya guru itu adalah digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Oke. Mas Jarod, closing statement terakhir, Mas Jarod, harapan untuk pendidikan kita. Closing statementnya saya mengutip satu kutipan Pak ya. Kompetisi membuat kita lebih cepat, kolaborasi membuat kita lebih baik. Jadi marilah kita berkolaborasi dan bersinergi agar pendidikan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia menjadi lebih baik, karena tanpa kolaborasi itu mustahil. Kolaborasi dan sinergi. Itu yang penting. Dan Tanoto sudah memfasilitasi itu semua. Oke, siap. Terima kasih. Mas Jarod, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini dan memberikan insight banyak untuk Tribuners. Dan Bu Ayu juga terima kasih banyak atas masukannya, dan semoga kita sama-sama berharap pendidikan kita akan semakin maju, karena pendidikan adalah kunci dari keberlangsungan sebuah negara gitu ya kan. Masa depan sebuah negara ada di pendidikan. Itu ya kan. Baik Tribuners, sampai di sini dulu bincang inspiratif kita bersama dari Tribun Kaltim bersama Tanoto Foundation. Banyak insight yang dapat kita dapatkan dari pembicaraan pada hari ini. Bagaimana kemudian memajukan pendidikan Indonesia dengan beberapa cara. Salah satunya adalah kolaborasi dan sinergi. Oke. Tapi sebelum menutup acara ini, saya punya sebuah lagu yang sebenarnya sering dinyanyikan oleh anak saya setiap pagi ya kan. Ada sebuah rapnya gini kan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Semoga kita bisa mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita semua. Akhirnya saya Januar pamit, sampai jumpa di acara Tribun Kaltim Talkshow edisi selanjutnya. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kaltim, dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.